Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, pertama dan utama kita panjatkan puji syukur pada Yang Maha Kuasa karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan ya untuk bisa bertemu via jumpa webinar. Kita akan bahas terkait dengan mandat audit ya, risiko hukum dan strategi menyikapinya. Oke. Selalu di setiap pembelajaran yang kita bersamai, kita selalu memotivasi kita semua ya. Kalau saya mengatakan kita itu berarti saya dulu, baru Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak belajar, maka kita tidak berubah. Kalau kita nggak berubah, maka kita akan mati ya, atau tidak bisa beraktivitas. Nah, ini maksudnya bahwa selama kita masih ada kesempatan untuk menghirup oksigen dari Yang Maha Kuasa, maka kita harus belajar. Kalau nggak belajar ya kita nggak bisa melangkah, nggak bisa berubah. Ya, itu sebagai motivasi di sore hari ini. Termasuk saat ini saya yakin kita semua yang hadir di sini mungkin sudah banyak tahu juga terkait dengan audit ya. Makanya kita di sini konteksnya sharing saja ya. Nanti kita diskusi. Baik. Pak, kebanyakan auditor semua yang jadi pesertanya, Pak. Dari pertanyaan-pertanyaan kemarin, kebanyakan dari auditor, Pak. Ada yang dari Kemdikbud juga. Oh, dari auditor ya? Ya, kebanyakan dari auditor seperti itu, Pak. Baik, ya. Oke, yang pertama kita akan sharing ya. Kita perlu yakin dulu kita itu sebenarnya ada mandat atau enggak sih, ya. Auditor ini sebenarnya boleh enggak sih kalau audit pengadaan gitu ya. Nanti kita lihat mandatnya. Itu ada risiko-risiko hukum apa saja yang akan dihadapi oleh para pelaku pengadaan, termasuk juga auditor harus waspada di sini. Ini mohon maaf hanya ada salah ketik ya, salah typo O harusnya U. Kemudian kita perlu apa sikap yang perlu kita junjung tinggi atas hasil audit yang ada. 3 ini ya yang akan kita bahas, kita sharing. Kita masuk ke mandat. Jadi di peraturan pemerintah, berarti kalau kita lihat ketika kita bicara PP, berarti udah jelas ya masuk ke mandat regulasi di hierarki undang-undang ya. Peraturan pemerintah itu diantaranya mengikat kepada seluruh instansi pemerintah. Nah ini dikatakan ya, memang tidak mengatakan audit, tapi mengatakan pengawasan intern. Nah, pengawasan intern di dalamnya ada audit, ada review, ada evaluasi, ada pemantauan. Nah, ini yang perlu dicermati nih terhadap penyelenggaraan dan fungsi pemerintahan ya dalam rangka memberikan keyakinan memadai. Nah, ini perlu waspada nih kalimatnya ya di auditor, memberikan keyakinan memadai bukan keyakinan mutlak ya. Jadi kalau ada kawan-kawan auditor memberikan assurannya atau menilai atau mengaudit atau mereview, jangan pernah lupa konsepnya adalah paling tinggi. Ini yang paling tinggi ya, keyakinan memadai. Nanti kalau review malah agak rendah ya, keyakinan terbatas dia. Nah, di sini kriteria yang digunakan oleh auditor di sini ya, sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Jadi harap dicermati di sini tidak dikatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi, nggak ngomong seperti itu ya. Dikatakan tolak ukur. Nah, tolak ukur itu diantaranya ada regulasi, tapi ada juga tolak ukur yang best practice ya. Nah, ini yang kadang-kadang di lapangan rame nih ya antara auditor dengan para pelaku pengadaan. Tolak ukur itu ada dua, ada banyak ya, bukan banyak ya, bisa aturan, bisa best practice, bisa juga norma, kaidah, umumnya seperti apa, tapi umum yang baik ya. Nah, tapi di sini ada kalimat yang telah ditetapkan. Jadi tolak ukur ini nggak boleh sembarang tolak ukur, tapi yang telah ditetapkan. Sebagaimana mungkin ada Tapkin ya, Tatke Kinerja. Sebagaimana mungkin juga di PBJ ada namanya prinsip-prinsip pengadaan. Ada juga di PBJ ada namanya tujuan pengadaan. Nah, itu semua tolak ukur tuh. Ada juga yang namanya di PBJ itu etika pengadaan. Ada lagi kebijakan pengadaan. Itu semua tolak ukur ya. Nah, ini yang perlu dicermati. Dan jelas kalau itu udah jelas ditetapkan udah di Perpres sudah ada. Nah, tapi
Apa arahnya? Ini untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Jadi auditor internal terutama internal ya, yang internal itu untuk kepentingan pimpinan. Jadi berarti pimpinan, tapi pimpinannya seperti apa? Pimpinan dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Ya berarti kepentingan pimpinan bukan dalam kepentingan individunya. Kepentingan pimpinan bukan dalam kepentingan untuk koleganya, kelompoknya, atau misalnya sahabatnya, saudaranya, bukan. Tapi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Kita sering kenal namanya GG ya, Good Governance. Nah, ini arah auditor ke sana. Jadi audit pimpinannya ke sini enggak. Kalau pimpinannya enggak ke sini, ya enggak perlu ditaati. Berarti kita taat pada kepentingan pimpinan dalam konteks pimpinan di instansi pemerintah, bukan nama si orangnya itu, ya, bukan di person nama orangnya. Nah, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di Perpres 16 di pasal 76, ini jelas-jelas dikatakan ya, Menteri Kepala Lembaga wajib. Jadi yang punya kewajiban melakukan pengawasan dalam konteks pengadaan barang jasa itu adalah Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah. Tapi mereka nggak mungkin juga bisa melakukan fungsi itu. Nah, maka dia melalui aparat pengawasan intern. Artinya, mandat audit di pengadaan barang jasa itu termaktub di pasal 76, tapi beban itu ada di Menteri Kepala Lembaganya. Tergantung Menteri Kepala Lembaganya, butuh nggak dia? Kalau butuh pengawasan nggak? Ya kalau butuh pengawasan, ya harus dilakukan. Nah, siapa yang dipilih? Aparat pengawasan intern. Ya, tapi ini tidak berlaku untuk auditor eksternal. BPK misalnya ya, kalau BPK kan udah jelas-jelas tuh kewenangannya ada di undang-undang ya. BPK punya kewenangan yang memang spesifik, apalagi di Undang-Undang Dasar juga ada. Oke, kemudian, nah ini tadi uraian pengawasan itu beberapa macam kegiatan, ada audit, ada review, nah itu ya, ada pemantauan, ada evaluasi, ada penyelenggaraan whistleblower system. Nah ini di pengadaan. Mungkin yang selama ini ada audit, ya padahal kita waktu mau mengoptimalkan bentuk pengawasan apa, itu harus disesuaikan dengan kondisi auditinya, kondisi objeknya. Objeknya itu aslinya butuh untuk penugasan yang mana yang pas. Nah ini tantangan bagi para auditor. Harusnya begitu objeknya banyak sistem yang tidak baik, banyak intervensi, banyak apa, ya idealnya jangan audit. Tapi mungkin pemantauan atau evaluasi atau review misalnya ya. Atau kalau ikuti PP 60, pendampingan atau consulting. Nah, ruang lingkupnya apa saja bagi APIP untuk mengawasi PBJ dari mulai perencanaan, nah itu koma ya, persiapan, pemilihan, dan, nah ini ya kalimatnya dan, sampai serah terima. Jadi seluruh tahapan di PBJ itu wajib diawasi oleh pimpinan, oleh menteri, oleh KL melalui APIP. Nah, nanti masuknya APIP itu kebetulan hanya mungkin di pelaksanaan atau di pemilihan atau di perencanaan atau persiapan tergantung kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan pimpinan. Pimpinan tahu butuh dari mana? Bisa lihat dari mungkin case yang sedang mengemuka. Bisa jadi dari case yang sedang disoroti masyarakat. Seperti sekarang ya, ada pandemi COVID, ada pengadaan APD dan seterusnya di disoroti masyarakat. Mungkin pimpinan butuh butuh keyakinan memadai untuk meyakini bahwa itu wajar dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat ya, perencanaan pengadaan itu kan dimulai dari identifikasi kebutuhan. Misalnya sekarang 2020, identifikasi kebutuhan 2020 itu dilaksanakan 2019. Sekarang kita sudah mulai melakukan identifikasi kebutuhan di tahun 2021. Nah, berarti sebenarnya proses pengadaan itu lintas tahun ya. Nah, auditnya berarti perlu waspada. Kalau auditnya pengen benar-benar meyakini substansi apakah ini barang itu dibutuhkan atau tidak, ya dia harus menengok dokumen-dokumen yang ada di tahun sebelumnya. Gitu.
Baik. Nah, kita perdalam lagi, ternyata mandat yang diberikan oleh Perpres juga bervariatif ruang lingkup yang dapat dipilih oleh APIP. Bisa pemenuhan nilai manfaat, ini yang sering kita katakan value for money. Di sini bisa bahkan value for money itu ada ketepatan kualitas, ketepatan kuantitas, ketepatan waktu, ketepatan harga, dan seterusnya. Apakah kita mau audit atau awasi dari semua 6 tempat itu? Bisa. Atau kita mau awasi audit hanya salah satu dari tempat itu? Bisa. Misalnya hanya audit ketepatan waktu, misalnya hanya audit kewajaran harga, misalnya hanya audit ketepatan volume, itu bisa. Tapi yang ideal ya semuanya, yang ideal ya. Bisa juga di sini auditor menggunakan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, di audit kepatuhan inilah sebenarnya tolak ukur itu berupa kriteria, itu berupa aturan. Jadi, kalau auditor mengauditnya kriterianya hanya pakai peraturan, maka itu sebenarnya auditnya audit kepatuhan. Tapi menjadi unik jika misalnya auditnya audit kinerja, tapi yang dipakai kriterianya aturan saja. Nah, itu yang kurang tepat tuh sebenarnya ya. Karena audit kinerja berarti aturannya banyak ya. Ada aturan kinerja, ada tolak ukur, ada indikator, dan sebagainya. Ada juga di sini peluang untuk pengawasan itu di ruang lingkup di pencapaian TKDN. Nah, ini yang belum optimal juga nih, baik oleh menterinya untuk melakukan pengawasan maupun oleh alatnya yang bernama APIP. TKDN itu sebenarnya strategis ya, tingkat kandungan dalam negeri. Sebagai contoh ya, proyek misalnya jalan tol misalnya ya. Di jalan tol itu kalau itu ternyata di awal harus dikawal TKDN-nya, berarti berapa tenaga kerja yang berasal dari Indonesia, berapa persen? Berapa alat-alat yang berasal dari Indonesia? Berapa bahan-bahan yang berasal dari Indonesia? Itu berarti kita pengawalan sebenarnya terkait dengan ada hubungan dengan aspek sosial. Jadi kita membuat proyek, fenomena ada TKA mengerjakan, nah itu bisa dikendalikan sebenarnya. Nah ini kalau beberapa daerah mungkin ini perlu ya, andai kata ada banyak fenomena TKA masuk, mengerjakan proyek konstruksi dan sebagainya misalnya. Ternyata padahal di daerah itu banyak juga pengangguran, padahal di peta mapping tenaga kerja di kita masih banyak juga yang belum dioptimalkan pemberdayaannya. Demikian juga yang D ya, penggunaan produk dalam negeri. Kalau yang tingkat kandungan dalam negeri, ini berarti menggunakan database yang dikendalikan atau di-collect atau di-manage oleh Kementerian Perindustrian. Tapi kalau penggunaan produk dalam negeri, bisa juga Kementerian Perindustrian, bisa juga dengan kementerian yang lain, ya Kementerian Perdagangan, dan sebagainya. Nah, ini juga yang nggak kalah menarik, Bapak Ibu, ruang lingkupnya di pencadangan dan peruntukan bakat untuk usaha kecil. Nah, ini bagian yang krusial. Kita tahu ya, usaha kecil itu termasuk usaha yang paling menyerap banyak tenaga kerja. Bahkan usaha yang paling kuat atas terpaan krisis ekonomi tahun 98. Nah, sekarang malah usaha kecil agak terseok-seok ya, misalnya era pandemik ini kan. Nah, berarti pengadaan kita bisa juga tuh kalau mau dioptimalkan penggunaan usaha kecil. Dan yang lebih krusial lagi, pengadaan berkelanjutan. Karena di sini ada aspek sosial, ada aspek ekonomi, ada aspek lingkungan yang harus diperhatikan oleh pengadaan. Ini juga sebenarnya ruang lingkup yang strategis bagi APIP untuk melakukan pemeriksaan atau pengawasan. Nah, harapannya ini ya, hasil pengawasan menjadi alat pengendalian pelaksanaan pengadaan. Ada dua kemungkinan ya, pengendalian pelaksanaan pengadaan saat sedang berjalan sekarang, atau minimal untuk masa yang akan datang. Nah, jadi tantangan APIP ya karena
karena auditor internal itu mempunyai peran untuk mengoptimalkan value organisasi, di tiap tahun-tahunnya itu harus jelas ya, capaian-capaian dari ruang lingkup yang ini yang mau diaudit yang mana nih fokusnya, ya. Nah, ini jujur ya, beberapa AP belum optimal ya untuk membangun ya akurasi data yang bagus, yang baseline. Secara sederhana seperti ini misalnya ya. Kalau kita bicara pemenuhan nilai manfaat value for money di masalah ketepatan kualitas dan kuantitas dan lokasi misalnya ya, 3 nih. Kualitas, kuantitas, dan lokasi. Maka data akurat terkait dengan lokasi yang paling butuh, misalnya konstruksi gitu ya, jalan, harus dibangun oleh kawan-kawan pelaku pengadaan. Dan AP perannya ada nggak di situ untuk menguatkan validitas datanya. Kalau itu belum, ya berarti mestinya perlu dikoreksi tuh, baik dari para pelakunya dan dari APIP-nya dalam konteks fokus ruang lingkup pengawasannya. Nah, inilah harapannya peran optimasi APIP berjalan di sini ya, terjadi makin meningkat makin meningkat. Ibaratnya kalau cakupan efisien efektif berarti makin efektif, makin banyak masyarakat yang puas atau makin menurun keluhan, makin menurun tingkat kecelakaan karena terjebaknya oleh jalan yang rusak dan sebagainya. Nah, kita perlu cermati juga di Perpres ada mandat ya terkait dengan pengawasan. Seluruh pengaduan harus ke APIP dulu. Bahkan andai kata ada penegak hukum pun meminta kepada APIP, harus tanyakan dulu oleh APIP dari mana pengaduan kasus yang diminta penanganannya oleh APH. Kalau dari pengaduan, APIP dulu yang melakukan tindak lanjut. Nah, ini jujur belum dikolek juga oleh APIP berapa tingkat ketaatan APH pada Perpres ini ya, kira-kira ada bias-bias pelaksanaan enggak, APH langsung ada pengaduan langsung direpresif, ditindaklanjuti. Nah, ini kalau terjadi mestinya dikumpulkan, dilaporkan gitu ya. Karena ini sudah peraturan presiden, berarti mengikat semua yang di jajaran di bawahnya presiden gitu ya. Oke, kalau ada yang mau tanyakan langsung aja ya Pak Ade ya. Ada 5 pertanyaan sih Pak. Mau dibacakan terlebih dahulu? Boleh. Siap, boleh Pak. Silakan, nah, silakan. Ini Pak, ada pertanyaan dari Pak Darori Pak. Ini kan lagi musim pandemi COVID ya Pak. Jadi apakah memungkinkan Pak melakukan audit jarak jauh? Dan bagaimanakah mekanismenya? Oke, jadi Pak Darori dari inspektorat mana nih? Nggak ada ininya Pak. Nggak ada. Oke, baik Pak Darori. Ada pertanyaan yang menarik dari Pak Darori yang perlu kita cermati semua. Bisa nggak audit jarak jauh? Ya, ada yang perlu diwaspadai di standar auditor internal pemerintah. Auditor itu mendapat mandat untuk mendapatkan bukti yang kompeten, untuk mendapatkan bukti yang relevan, untuk mendapatkan bukti yang cukup. Nah, sekarang kalau audit mau digunakan dengan jarak jauh, pertanyaannya apakah dengan teknik jarak jauh, misalnya dengan Zoom ya, terus diarahkan Zoom-nya kepada objek yang akan diamati, misalnya kira-kira sudah cukup relevan atau tidak? Kalau dalam telaah saya, bisa iya, bisa tidak. Tergantung dari objek yang mau diyakini itu apa. Kalau objek yang mau diyakini misalnya nih, ketepatan kualitas dan kuantitas sebuah bangunan, maka menggunakan jarak jauh Zoom nggak akan mungkin bisa. Tapi kalau yang mau diyakini adalah ketepatan sebuah hasil barang jasa yang secara standar itu jelas mudah untuk diketahui. Misalnya nih ya, laptop ya. Laptop itu kan jelas ya. Misalnya laptop HP HP atau Asus misalnya atau apapun mereknya. Tipe A, tipenya jelas ya. Dari laptop itu bisa dibuka, di zoom, di video, dilihatkan, kemudian dibuka itu layar video, layar laptopnya,
di hunting itu terkait database kapan mulai laptop ini nyala, kapan mulai beroperasi, kan ada ya, ada ininya ya, ada semacam tools-nya. Ada, bisa, nggak masalah, bisa. Jadi teknik menggunakan jarak jauh itu harus tetap mengacu kepada kita mau mengoptimalkan bukti audit apa. Bukti audit itu kan ada bukti dokumen, ada bukti analisis, ada bukti pengujian fisik, ada bukti yang namanya permintaan keterangan. Nah, kalau menggunakan jarak jauh berupa dengan menggunakan video, berarti itu sebenarnya substansinya adalah pengujian fisik yang menggunakan observasi. Ya, berarti pakai observasi maksudnya. Nah, apakah dengan hanya observasi cukup atau tidak? Sekali lagi tadi kita sampaikan, kita contohkan, kalau hanya untuk meyakini laptop, itu bisa Pak. Kita nggak menyentuh laptopnya, itu bisa kemungkinan. Tapi kalau meyakini kayak tadi ya, misalnya volume, kualitas gedung, betonnya, fondasinya, kemudian untuk meyakini misalnya apakah benih-benih pertanian itu yang diberikan itu ditanam benar oleh petani atau dijual lagi. Nah, itu jarak jauh nggak bisa. Jadi singkat cerita, Pak Darori kalau nggak salah namanya ya, ke Durori, Pak. jarak jauh bisa apa tidak? Pak Durori ya. Jarak jauh bisa apa tidak? Ya jarak jauh kalau kita menggunakan video berarti itu mewakili teknik observasi. Berarti kita perlu identifikasi objek apa yang hanya bisa diwakili dengan observasi. Nah, itu baru bisa, Pak. Kalau nggak bisa ya belum mewakili karena perlu ada wawancara. Wawancara bisa Pak pakai video conference. Bisa, tapi hati-hati. Di wawancara itu ada istilah kita perlu meyakini informasi yang disampaikan. Ada namanya psikologi audit ya. Apakah yang disampaikan itu di dalam kondisi tekanan atau tidak. Nah, kalau menggunakan video conference nggak bisa membaca seperti itu biasanya. Nah, maka kurang optimal. Itu mungkin Pak Durori dan Pak Adik respon saya. Ya, siap Pak. Ini masih ada pertanyaan Pak atau masih Boleh? jawab pertanyaan dulu? Boleh nggak Pak? Nggak apa. Ya. Dua dulu. Ya, dulu ya Pak. Ini ada dari Pak Rifki Aprianto. Jadi pertanyaan ini memang dua-duanya hampir mirip sih Pak. Jadi dia menanyakan kewajaran harga Pak. Yang untuk harga di e-katalog Pak. Kalau misalnya apakah perlu pengujian harga nggak Pak di e-katalog oleh auditor? Misalnya ada kemahalan harga yang bertanggung jawab. Nah, yang keduanya juga hampir sama Pak. Juga dalam pengadaan barang jasa melalui tender, prosedurnya telah sesuai dengan ketentuan Perpres. Namun ditemukan ada kemahalan harga Pak. Apakah kemahalan harga dapat diklaim atau setor ke kas negara Pak? Baik. Jadi kalau kita lihat di terminologi Undang-Undang Keuangan Negara, ada istilah kerugian negara. Nah, kalau tadi dikatakan kemahalan harga, yang dimasuk kemahalan harga di situ adalah apakah terjadi kerugian negara atau tidak. Kalau misalnya fakta yang terjadi adalah tendernya tidak ada pelanggaran, kontraknya tidak ada pelanggaran, waktu nyusun HPS tidak ada pelanggaran, waktu nyusun kontrak tidak ada pelanggaran, tapi fakta harga itu ternyata tinggi dibandingkan dengan pasar, itu sebenarnya bukan fenomena kemahalan. Itu namanya fenomena pemborosan. Jadi negara atau daerah boros membayar, ya. Tapi tidak bisa diklaim sebagai kerugian yang dalam hal ini kita konotasikan dengan kemahalan harga. Jadi kita konotasikan kemahalan harga adalah kerugian gitu ya. Nah, jadi kalau tidak ada pelanggaran, tidak ada pelanggaran prosedur yang dilewati, tidak ada pelanggaran prosedur yang diabaikan oleh para pelaku pengadaan. Fakta harganya kok melampaui pasar, itu ya fenomena namanya pemborosan. Itu tidak bisa diklaim sebagai sebuah kerugian. Tapi jika terjadi ternyata auditor misalnya membandingkan harga pasar dengan harga kontrak, kok harga kontrak melampaui pasar. Auditor nggak boleh simpulkan di situ. Harus telusuri flashback ke belakang ya. Diidentifikasi
ada nggak pelanggaran dari mulai perencanaan sampai dengan kontrak. Andai kata ada pelanggaran pun perlu ditelaah pelanggaran yang terjadi itu ada nggak kaitan ngeling dengan jadinya tingginya harga. Kalau nggak ada ya nggak boleh juga, ya nggak boleh juga itu diklaim. Kalau ada baru dikuatkan dengan bukti-bukti lapangan. Jadi auditor meyakini kewajaran harga, ya ini kita belum bicara ngomong masalah COVID ya, kewajaran harga secara umum gitu ya, maka kuncinya harus dua terpenuhi. Satu, memang harganya berbeda dari pasar, lebih tinggi. Yang kedua, ada pelanggaran. Tapi pelanggarannya harus pelanggaran yang terkait dengan item masalah mahal harga tadi. Misalnya ya, HPS-nya di markup. Nah, itu ada hubungannya tuh ya, ada hubungannya dengan kemahalan harga. Tapi kalau pelanggarannya misalnya PPK-nya rancangan kontraknya copy paste, ya tidak mengidentifikasi resiko, tapi tetap pengendaliannya tetap berjalan seperti biasanya. Ya itu nggak ada hubungannya dengan kemahalan harga itu sebenarnya, ya. Tapi kalau Pokja ULP, Pokja misalnya melakukan kelalaian berupa evaluasi administrasi, ya ada yang digugurkan hanya karena misalnya kurang materai misalnya. Nah, itu pelanggaran itu nggak ada hubungannya dengan kemahalan itu. Tapi kalau Pokja lalai dalam melakukan evaluasi harga, nah itu ada hubungannya ya dengan kemahalan. Artinya yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab atas kemahalan itu siapa yang menikmati kemahalan itu? Yang menikmati kemahalan adalah penyedia. Ya berarti yang bertanggung jawab penyedia. Loh, berarti PPK sama Pokja kena apa dia kalau ada melakukan kelalaian? Ya dia kena klausul sanksi sesuai dengan peraturan PP 53 tahun 2000 berapa tuh yang terkait dengan teguran segala macam. Nah, kena di situ. Ya, PNS. BPK sampai kena di situ. Jadi kalau kita mengatakan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan, lo uang itu siapa yang menikmati, itu kuncinya. Kecuali, mohon maaf ya, dibuktikan, ada bukti, mohon maaf nih, BPK menerima uang dari penyedia, ya BPK menerima, itu berarti BPK mengembalikan sejumlah yang diterima itu, gitu. Siap. Itu mungkin Pak Adi dan kawan-kawan gimana? Ya, Pak, ini ada tambahan satu Pak, mungkin sebelum jauh Pak, ini Boleh? yang Boleh? pertanyaan menang TKDN juga Pak, yang tadi Bapak sampaikan. Nah, ini Pak terkait untuk pengawasan PBJ untuk bagian pencapaian TKDN. Apa saja ruang lingkup TKDN tersebut Pak? Untuk pengadaan barang jasa yang jumlah itemnya sangat banyak, apa diperlukan TKDN juga Pak? Oke, ini dari jadi ini menarik nih. Kalau saya tidak slideshow bisa kelihatan nggak Pak Adi? Kenapa Pak? Kelihatan Pak. Saya ini nggak Bapak slideshow. lagi. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Ya baik. Yang pertama, TKDN itu harus telah dievaluasi oleh Pokja. Berarti sebelumnya di sini ya spesifikasi yang dibuat ya oleh PPK telah memunculkan ya mandat atau harapan TKDN ya TKDN. Kemudian Pokja mengevaluasi dalam konteks menghitung HEA ya. HEA itu harga evaluasi akhir. Nah, ini Pokja. Nah, jika sudah ini, maka kontrak ya harus ya sesuai dengan hasil tender tadi ya. Misalnya ya, TKDN-nya ada di level berapa persen. Nah, ini persennya harus ditaati. Nah, gitu ya. Misalnya nih,
Misalnya ya saat tender TKDN-nya bilangnya 40%. Ini misal ya, maka kontrak ya harus dikendalikan oleh PPK nih. Dengan PPK ya, jika ada APIP ya, APIP berarti menilai ya sudah terpenuhi atau tidak. Oke, ini dari sisi mandat TKDN-nya. Oke, nah sekarang dari sisi ini kan mandatnya ya. Kemudian sekarang dari sisi apa saja ya TKDN itu item-itemnya. Ya intinya TKDN itemnya ada tadi kita sampaikan, ada bahan, ada alat, ada SDM atau tenaga kerja ya, tenaga kerja yang digunakan ya. Jadi ini yang berasal dari ini, yang dari dalam negeri berapa gitu alat, demikian juga yang dari DL dalam negeri berapa, kalau tenaga kerja yang WNI berapa gitu. Nah ini harus termaktub di kontraktual ya, harus kontraktual, artinya kontraknya memunculkan itu. Jadi singkat cerita, otomatis TKDN itu ya tidak mungkin bisa kita lakukan pengendalian, bahkan mungkin pengawasan, kalau dari mulai awal tidak direncanakan. Ya, beda dengan penggunaan produk dalam negeri. Produk dalam negeri bisa itu ya, itu pun harusnya muncul juga. Tapi andai kata tidak juga nggak apa-apa. Tapi kalau TKDN itu karena itu hitungannya ada rigid di Kementerian Perindustrian ya. Si Ya. rekanan X bisa muncul TKDN-nya sekian itu nggak sembarangan. Itu melalui proses yang panjang. Maka harus benar-benar akuntabel datanya. Ya. Jadi itu mungkin Pak Adik dan kawan-kawan. Bapak, mungkin lanjutkan aja lagi Pak ya untuk materinya. Oke, siap. Nanti saya tampung dulu pertanyaannya. Baik. Kita lanjut ya. Nah, ini ada yang perlu kita sampaikan ya, baik sebagai APIP atau kawan-kawan yang pelaku pengadaan yang akan mencermati, melihat bagaimana kawan-kawan APIP menjalankan fungsinya ya. Mereka kawan-kawan APIP itu dapat mandat cukup banyak di sini ya. Kalau kita lihat di yang atas ini, yang kolom di sini, yang saya ini ya, ini adalah standar audit auditor internal pemerintah Indonesia. Standar audit mewajibkan APIP mengaudit tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Pengendalian intern itu isinya regulasi, termasuk dalamnya Perpres 16 tahun 2018. Nah, pilihan jenisnya itu bisa assurance, bisa consulting, ya. Ini isinya audit, review, evaluasi. Kalau ini isinya pendampingan, pelatihan, dan sebagainya. Jadi para pelaku BJ itu berhak untuk minta ke APIP untuk dilatih, itu berhak. Dan APIP harus memfasilitasinya. Kalau memang ada kawan-kawan yang belum paham, gitu ya. Ini ya ada audit dan sebagainya. Kalau kita lihat di Perpres tadi ya, ini ruang lingkupnya di Perpres. Nah ini objeknya dari perencanaan sampai serah terima. Di pengaduan juga demikian ya. Apakah pertama perlu audit APIP ya, apakah lanjut ke APH jika ada indikasi KKN. Penyimpangan oleh ASN ya, untuk ini di Undang-Undang Pemda ini bersifat administrasi harus audit APIP. Kalau pidana ya ke APH. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang 30 ya tentang administrasi pemerintahan, APIP berkewajiban membuktikan ya tidak terdapat kesalahan atau ada kesalahan administrasi atau ada kesalahan administrasi dan ada kerugian keuangan negara. Kalau kita lihat di strategi pencegahan korupsi di Perpres 54 2018 ini ada ya beberapa mandat peningkatan independensi, transparansi dan akuntabilitas PPJ. Nah, ini bisa fokus nih, berarti independensi. Ini rekanan ini benar-benar independen, benar-benar tanpa ada intervensi atau titipan. Nah, itu perlu
cek. Transparansi juga demikian ya. Oke, kalau di Undang-Undang Perencanaan ada mandat nih ya. Perencanaan harus urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan perencanaan harus dapat akurat. Nah, dia dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, APIP perlu mengawal ini gitu. Baik. Nah, APIP juga waspada karena ada masyarakat yang akan melihat ya dan bahkan mohon maaf nih, nggak percaya dengan APIP sangat mungkin. Maka untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat, APIP harus menjaga mutu hasil auditnya. Ya, tidak boleh mendolimi, tidak boleh bukti tidak valid, tidak boleh bukti nggak kompeten, menyimpulkan, nah ini bahaya. Apalagi misalnya tidak paham program PBJ tapi melakukan audit, nah itu bahaya. Nggak punya sertifikat, ya mungkin nggak apa-apa, tapi harus paham. Kalau punya sertifikat itu nilai plus, gitu ya, nilai plus bagi APIP. Tapi waspada, punya sertifikat tapi nggak paham juga mungkin ada. Nah itu artinya kalau untuk bermutu sesuai dengan standar, clue-nya adalah APIP harus menguasai, harus paham proses bisnis yang sedang dilakukan audit. Oke, nah makanya APIP dijaga nih keahlian, independensinya, moralnya ya, ada standar, ada kode etik. Nah, ini nggak main-main ya, kode etik APIP bisa kena sanksi, aturan perilaku dan sebagainya. Oke, kalau kita tengok nih di standar audit internal pemerintah Indonesia, audit internal itu identifikasi masalah, analisis, evaluasi dengan bukti ya, evaluasi bukti. Kemudian ada kalimat untuk menilai kebenaran, kredibilitas, ya kecermatan, efektivitas dan keandalan dan sebagainya. Pelaksanaan tugas fungsi instansi pemerintah. Jadi APIP itu bukan mencari-cari kesalahan, tapi APIP itu menilai benarnya itu harusnya seperti apa sih gitu ya. Dari problem ini bisa jadi memang sudah benar, ya berarti sudah selesai nggak ada masalah. Misalnya ya, ada masalah nih apa misalnya nih, ada tahu-tahu ada pembangunan gedung, ada demo, ada apa, masuk ke pengaduan, itu kan masalah ya, identifikasi masalah. Tapi nggak boleh langsung, oh yang benar masyarakat, oh tunggu dulu ya, dicek nih, menilai kebenaran dan sebagainya. Kok yang benar, kok yang membangun ya, masyarakat yang salah, ya itu harus disampaikan. Nah, jadi tidak boleh parsial nih APIP nih ya, harus imparsial benar-benar menjaga itu. Nah, ini tahapan yang harus dilalui oleh APIP ya dalam melakukan audit ya, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pelaporan. Nah, di sini kita tampilkan hal yang cukup krusial. Di sini ada kewajiban untuk melakukan identifikasi dan menilai risiko. Sementara di pengadaan barang jasa, kalau kita lihat ya, ada juga sebenarnya pesan-pesan ya. Misalnya nih, kalau pengadaan di bawah 2,5 miliar, di bawah 2,5 miliar, kemudian tidak kompleks ya, kompleks itu apa? Tidak berisiko tinggi. Nah, ada kalimat risiko ya muncul. Kalau kita lihat lagi di teman-teman PPK ada perannya manajemen risiko kontrak ya. Bahkan saya jujur aja nggak apal ya, Permen PU kalau nggak salah itu ada manajemen risiko konstruksi itu juga ada. Nah itu ya, itu semua diidentifikasi dan dikendalikan. Nah APIP meyakini ini, apakah prakteknya sudah baik atau belum. Kemudian APIP ada kalimat menguji dan mengumpulkan bukti. Jadi bukti bukan cuma dikumpulkan, tapi harus diuji, ya, dievaluasi. Buktinya benar nggak ini ya? Apalagi misalnya ada 2 bukti, ya bukti dievaluasi mana yang yang layak dan memadai dan saya membuat kesimpulan. Oke, nah ini contoh ya, misalnya nih, kalau kita lihat ya, APIP itu auditor itu akan melakukan pengujian seperti apa. Jadi mulai dari perencanaan ya, ada RUP ya, bahkan ada inputnya menggunakan apa, membuat RUP, inputnya dari mana, dokumen anggaran, dokumen RKA, dokumen DIPA atau DPA. Prosesnya bagaimana, dia harus membuat dulu ya, membuat kayak semacam metrik dulu, baru nanti setelah ini diupload dan sebagainya. Outputnya di mana, pengumuman di Inaprok, ya, kaji ulang, kalau ada kaji ulang, ya, sekarang kaji ulang tidak ada ya, misalnya di sini, penyusunan RPP, rencana persiapan kontrak,
PPK nih di sini ya. PPK ini waktu nyusun spek menggunakan input data informasi apa. Waktu nyusun HPS menggunakan input data informasi apa. Waktu nyusun rancangan kontrak menggunakan input data informasi apa. Prosesnya nyusun HPS pakai survei pasar atau tidak, ya, atau survei pasar nggak bisa, ada informasi pengganti yang lain seperti yang ada di Perlem LKPP yang diatur terkait dengan penyusunan HPS dilakukan apa tidak. Nah, itu prosesnya. Outputnya HPS ya. Kalau rancangan kontrak, hati-hati ya. Kontrak mau dirancang. Kontrak kalau ditandatangani jadi berlaku asas pacta sunt servanda ya. Menjadi aturan bagi orang yang melakukan tanda tangan kontrak itu. Berarti dia kan jadi produk hukum. Ya berarti prosesnya waspada nih. Waktu nyusun rancangan kontrak, drafting kontrak, nggak boleh main-main ya. Risiko hukum harus diwaspadai. Gitu. Nah, APIP ya melakukan ini semua nih, ya. Sesuai pendahuluan, minta data informasi, uji SPI. Ini proses ini dijalankan dengan baik atau tidak. Jadi uji SPI itu prosesnya sesuai dengan yang ada di regulasi atau tidak, dipraktekkan, diaudit, ditelaah. Pengujian substantif, hasilnya, outputnya seperti apa? Pengujian substantif di outputnya ini ya, substansinya seperti apa hasilnya, gitu, dan dilaporkan. Nah, jadi di sini tahapannya harus tetapkan tujuan, identifikasi dokumen, izin teknik audit, implementasi, dan simpulan. Jadi APIP itu cukup banyak bebannya, ya, karena dia harus jelas dari pertama tujuan auditnya apa, dokumen yang dikumpulkan harus terkait dengan tujuan audit itu. Auditnya terkait dengan misalnya ya, audit kinerja konstruksi. Maka dia nggak boleh mencari-cari audit pengadaan yang lain ya. Kalau konstruksi ya fokus konstruksinya. Dicari misalnya ada, oh ini kantornya ada pengadaan laptop, mana laptopnya? Nggak boleh itu ya, dokumennya nggak terkait. Gitu ya. Oke. Nah, kalau di bentuk pengawasan PBJ yang dikembangkan oleh misalnya kayak BPKP gitu ya, ini ada probability audit misalnya. Nah, ini silakan kalau mau dikembangkan bisa juga ya. Sebenarnya kalau probability audit ya masuk dari audit yang tujuan tertentu bisa juga ya. Nah, di sini ada dari mulai perencanaan sampai dengan diserahkan ya. Ada permasalahan apa saja ya. Kemudian bisa juga post audit, bisa juga audit berkelanjutan. Nah, ini tergantung nih, apakah mau diyakini hanya dari si output-nya atau sampai outcome-nya. Itu harus jelas di ruang lingkup penugasan. Jadi ini bentuk-bentuk pengawasannya. Oke, kalau kita lihat di SAIP tadi ya, ada di sini bentuk pengawasannya, tadi sudah kita sampaikan. Nah, ini pengertiannya. Ya, bisa dibaca, tadi sudah kita sharing ya materinya. Kalau contoh sederhana, kalau di audit ya di sini ada identifikasi masalah. Tapi kalau di review dia hanya penelusuran ulang bukti-bukti suatu kegiatan ya untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan standar rencana atau norma yang telah ditetapkan. Jadi kalau review sudah dikunci ya dengan yang sudah dilakukan seperti apa. Kalau audit ini fungsi pemerintahnya mana yang mau dijalankan, ya. Terus bagaimana menilai kebenarannya, gitu ya. Jadi lebih luas kalau audit. Ini pengertiannya saja bisa dilihat, ya. Nah, ini beberapa metrik terkait dengan perbedaan antara asuran dengan consulting, ya. Kalau di kalau di tujuannya ini penilaian independensi, ya. Sementara kalau di consulting di situ memberi jaminan mohon maaf ya, memberikan penilaian ya, pengawalan jaminan memadai. Nah, ini demikian juga dengan komunikasinya ya. Kalau asuran itu audit dan pengguna, tapi kalau consulting itu hanya penerima jasa. Jadi misalnya Dinas Pendidikan minta bantuan APIP untuk BIMTEK asistensi mengidentifikasi kebutuhan. Maka
komunikasinya hanya dengan dinas pendidikan, nggak boleh dengan yang lain. Tapi kalau audit, maka auditor boleh ya komunikasi dengan komite sekolah, dengan siswa, dengan guru yang terkait dengan pendidikan, itu masih boleh. Nah, ini kalau menggunakan probity audit ya, ini beberapa metrik perbedaannya. Ini karena ini probity ya berarti mengacu kepada pedoman probity. Boleh nggak Pak kita pakai bikin pedoman lain? Boleh kalau memang ada spesifik nggak apa-apa. Ya, ini hanya sebagai acuan ya, bukan keharusan. Kalau di sini audit mengacu pada SAIPI ya, ya demikian juga pada ini standar review kalau ada review. Jadi kalau kita kan contoh di PMK ada review RKBMN, review rencana kebutuhan barang milik negara. Ada review RKA, review rencana kerja anggaran. Nah, itu namanya sudah ada standar reviewnya. Ya. Oke, nah ini kompetensi auditor ya, auditor memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian, keterampilan sesuai dengan kompetensinya. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita mau audit PBJ ya kita harus punya pengetahuan tentang PBJ, punya keahlian ya. Andai kata keahliannya harus dengan sertifikasi itu di PPS nggak diharuskan, tapi secara logis ya Pak di lingkungan inspektorat harusnya punya gitu ya, walaupun harusnya yang saya sampaikan itu tidak ada mandat di regulasinya, tapi secara standar itu sudah diwajibkan. Penggunaan tenaga ahli, kalau memang tidak bisa, ya gunakan tenaga ahli. Mau meyakini beton kualitas K325 misalnya, auditor nggak punya keahlian itu, nggak boleh disimpulkan, harus minta ke lab yang terkait dengan teknisi yang bersangkutan, teknik yang bersangkutan. Kemudian ini ada do professional care. Auditor harus benar-benar waspada, hati-hati dalam menjalankan analisis dan telaahnya. Karena ini berhubungan dengan nasib orang, nasib sebuah instansi, ya. Jadi harus tidak boleh sembarangan, ya, harus benar-benar yang cermat. Kemudian skeptisme profesional. Apa itu maksudnya? Tidak boleh ada apapun yang nempel keinginan ya dari auditor tuh, ah itu kan teman lama saya pengen nggak itu nggak boleh ya, betul skeptis nih, ya benar-benar jujur apa adanya. Ini tantangan ya, karena kalau di teman APIP daerah kadang-kadang ada apa namanya mantan atasannya, mungkin dia mantan koleganya, ya karena mutasi antar dinas itu kan cepat kalau di daerah ya. Nah ini kadang-kadang pengaruh ke skeptisme profesional ya. Kita harus benar-benar skeptis ya. Apa tuh ya acuh ya betul-betul cuek gitu ya. Tidak boleh suudon ya. Nggak boleh suudon. Suudon itu mesti, wah ini pasti nih. Kalau di dinas ini pasti banyak masalah, ini nggak boleh ya. Skeptisnya betul-betul blank. Blank itu maksud gini. Ya umumnya orang yang melakukan kinerja ada aturannya, oke kita yakini, udah gitu aja. Ya. Nah, batasan tanggung jawab ya kalau di surat tugas harus diperjelas ya. Bahkan nanti di perlaporan juga harus diperjelas tanggung jawab APIP apa, tanggung jawab auditi apa. APIP tidak boleh mengambil alih tanggung jawab auditi. Misalnya nih ya, APIP tidak boleh jadi bemper. Misalnya ada APH masuk ke sebuah dinas. Dinasnya mengatakan, oh ini sudah di audit APIP. Nah, APIP-nya jadi bemper nggak boleh. APIP-nya juga, oh iya itu tanggung jawab saya nggak boleh. Tapi kalau, oh ini sudah di audit APIP, tunggu dulu. Mana yang di audit nih? Ini. Oke, kemudian diyakini hasil audit APIP-nya berkuat atau tidak, ini boleh, di peer review namanya. Itu boleh ya, di peer review. Nah, apakah nanti masalahnya terkait dengan APH, terkait dengan hasil APIP, nah itu harus dibuktikan ya. Kalau memang APIP-nya sembarangan berkinerja, APIP bisa kena sanksi itu ya, terkait dengan permasalahan itu. Komunikasi tidak boleh lupa ya, di saat masuk, di saat keluar. Ini auditor ini waspada nih ya, karena PR auditor adalah biasanya berkomunikasi dengan baik dengan auditnya agak kurang nih. Maka di entry harus ada pertemuan,
di selesai juga demikian. Ibaratnya apa tuh? Datang kelihatan muka, pulang ya kelihatan punggung, nggak boleh itu ya, harus kelihatan muka juga ya, harus menghadap juga gitu. Baik. Nah, harus ada pemahaman bersama ya pentingnya peran dan pengawasan PBJ. Jadi ini memang kadang-kadang ada fenomena ya, audit APIP-nya asik dengan kultur yang masa lalu ya, watchdog dan sebagainya. Sementara pelaku PBJ-nya juga sudah pernah pengalaman pahit dengan auditor ya, sehingga akhirnya muncul sebuah apatis ya. Akhirnya seolah-olah ada jarak ya. Seolah-olah pelaku PBJ mengatakan ini APIP selalu mendolimi. APIP-nya selalu mengatakan ini PBJ itu terlalu banyak ajang korupsi. Nah, ini nggak boleh nih sebenarnya ya. Nggak baik nih apa ya, sebuah hubungan yang tidak baik. Harusnya kita masuk ke prinsip manajemen ya. Prinsip manajemen itu ada planning, organizing, executing, controlling. Nah, APIP itu bagian dari controlling. Tapi controllingnya APIP itu sesuai dengan yang ada di Perpres 16 ya, boleh di perencanaan, boleh di persiapan, boleh di pemilihan. Jadi planning, organizing, executing yang dilakukan oleh para pelaku pengadaan boleh di kontrol oleh APIP gitu. Tapi jangan lupa fungsi kontrol juga ada juga di manajemen. Ya, jadi ada namanya berlapis-lapis pengendalian. Jadi mestinya yang diaudit ya harus benar-benar yang urgen, yang benar-benar penting. Karena kita akan mengorbankan resources sumber daya, ya. Sumber daya apa? Ya sumber daya APIP itu. Sayang kalau melakukan audit tapi hal yang remeh-remeh gitu ya. Maka harusnya ada sebuah pemahaman bersama, mana yang perlu diaudit, mana yang tidak dan sebagainya. Tentu juga tergantung dari komitmen, dukungan dan komitmen dari pimpinannya, ya, baik pimpinan instansi maupun APIP-nya, ya. Jujur ya, kalau sekarang ini era sekarang, kalau sebuah daerah pengen maju, dia harus menghidupkan APIP-nya ya, dalam konteks mengawal kualitas APIP-nya. Karena apa yang berkualitas itu yang benar adalah bisa mengawal kualitas manajemen. Itu yang benar gitu ya. Bukan malah mendowngrade atau bahkan merecoki manajemen. Jadi APIP ini sebenarnya strategis ya. Baik, kemudian harus ada target dan koordinasi yang jelas. Nah, oke, sebelum masuk resiko hukum, barangkali silakan kawan-kawan dan Pak Ade. Ya Pak, sudah ada pertanyaan ini Pak. Mungkin nyambung yang tadi Pak, yang pengaduan Pak, pengaduan masyarakat itu loh Pak. Kan ada Bapak sampaikan tadi. Ya, jadi ini kan pengaduan masyarakat yang lebih efisien dan efektif. Ini dari Pak Harifudin Pak pertanyaannya. Bagaimana pengaduan masyarakat yang lebih efisien dan efektif terhadap suatu pengadaan barang jasa Pak, serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor, khususnya Pak pada saat COVID-19 ini, dan bagaimana menyampaikan tindak lanjutnya. Ini yang pertanyaan pertamanya Pak. Habis itu juga ada telepon, ada pertanyaan juga dari Pak Handoyo ini Pak. Ini bagaimana kalau pengaduan ada yang langsung dari APH Pak, yang hubungannya tadi sama bumper tadi maksud Bapak yang APIP-nya. Ini pengaduan ke APH. Kemudian APH merespon dan meminta keterangan dari pihak Satker. Dalam hal tersebut, apakah Satker dapat dalam menolak pemeriksaan yang dilakukan APH dengan meminta APIP Pak untuk memastikan bahwa tidak terdapat penyalahgunaan dalam proses penyalahgunaan kewenangan dalam proses PBJ-nya. Mungkin seperti itu Pak. Oke. Yang pertama tadi yang terkait dengan ini ya, pengaduan ya. Jadi APIP itu perannya kan dalam koridor membackup pimpinan. Jadi kalau misalnya di daerah berarti kepala daerah gitu ya. Nah, terkait dengan apakah APIP boleh atau bisa atau bagaimana melindungi para pelapor yang terkait mungkin karena COVID mungkin masalah ini ya, masalah image dan sebagainya, maka APIP idealnya segera melakukan atau membuat misalnya MOU atau dikawal dengan surat resmi dari Pak Bupati bagaimana ruang lingkup
langkah kerja APIP yang dimungkinkan. Karena kalau kita lihat filosofinya, APIP itu kan mengawal tujuan capaian Pemda. Loh, Pemdanya bertujuan mengendalikan COVID misalnya nih. Dalam mengendalikan COVID itu, Pemdanya mengharapkan transparansi data misalnya nih. Pemdanya mengharapkan keterbukaan informasi. Nah, maka APIP bisa masuk ke situ sebenarnya. Tapi sekali lagi, kalau itu hanya lisan, tidak didokumentasikan dengan sebuah entah itu MOU, entah itu perintah, entah itu apapun ya dari pimpinan yang lebih atas, ya dalam hal ini tadi Pak Bupati misalnya gitu ya, maka APIP nggak akan menemui kendala. Kendalanya kayak tadi misalnya di lingkungan rumah sakit itu jangan ini nanti menimbulkan ini dan sebagainya. Jadi singkat cerita, apakah APIP boleh atau mengungkap data macam-macam terkait dengan pandemi COVID? Kuncinya, kata kuncinya boleh, tapi harus didukung dengan komitmen tadi ya, ini ya, komitmen dan dari pimpinan, ya. Komitmennya harus resmi, Pak. Kalau enggak ya enggak bisa. Itu kira-kira ya jawaban kita. Jadi bagaimana untuk efektif efisien penanganan pengaduan terkait dengan COVID? Satu, pegang dulu komitmen pimpinan. Kalau pimpinan nggak berkomitmen, APIP yang harus bergerak, ya APIP-nya berarti seolah-olah seperti diadu dengan tim gugus tugas COVID dan diadu dengan masyarakat. Jadi nggak boleh ya, apalagi kalau kita lihat arahnya APIP itu kan governance, tata kelola. Arahnya good governance. Padahal di good governance itu ada 3 pilar ya. Ada 3 pilar good governance. Apa itu 3 pilarnya? Ada pemerintah ya, ada pemerintah, ada masyarakat, ada pihak swasta. Swasta ini bisa penyedia, bisa investor. Nah, berarti APIP baru waspada. Waktu audit perhatikan ya bagaimana pimpinan mendukung apa bisa mensinergikan informasi di antara 3 pihak itu. Di penyedia perlu ada informasi ketersediaan stok, ya. Di penyedia perlu ada informasi kecepatan responsif masuknya barang. Di masyarakat perlu ada informasi peta jejak orang yang telah kena COVID itu kemana aja. Di masyarakat ada informasi mana daerah-daerah yang nggak mematuhi menggunakan masker misalnya. Mana informasi masker yang berlebihan, ya, mana informasi dan seterusnya. Di pemerintahnya juga demikian, ya, dia harus sesuai dengan pengadaan ya, berarti perencanaan harus matang. Data identifikasi kebutuhan APD-nya, mana pendukungnya datanya, nah itu juga harus dikuatkan. Jadi tadi pengaduan efektif efisien terkait dengan masalah COVID, satu, perkuat dukungan formal, komitmen dan dari pimpinan. Baru yang kedua dengan teknisnya, dengan gugus tugas COVID, dengan rumah sakit ya. Nah, kalau itu sudah ada ya baru bisa efisien efektif itu penanganan pengaduannya. Itu yang terkait dengan efisien efektif pengaduan. Yang kedua kalau nggak salah tentang APH ya. Bagaimana terkait dengan misalnya ini mohon maaf ya kalimatnya agak ekstrim dengan agresivitas APH atau bahkan dari auditinya malah ini udah diaudit oleh APIP gitu ya. Satu kalau dengan APH ya kita harus sampaikan bahwa APIP ranahnya adalah mengawal capaian tujuan manajemen. APIP bukan mengawal penegakan hukum. Penegakan hukum ada di APH gitu ya. Maka kalau APH nanti minta APIP untuk menghitung kerugian negara misalnya, atau kerugian daerah misalnya, dari pengaduan, APIP harus tanyakan dulu, ya, tanyakan, ditelaah, diekspos, ini pengaduannya sumbernya dari manajemen pemerintah atau bukan. Kalau dari praktek manajemen pemerintah, maka harus APIP dulu. Nah, APIP hanya bisa melakukan penolakan itu jika, nah sekali lagi, kalau APIP-nya membuat namanya atau mempunyai namanya
entah itu SOP, entah itu namanya mekanisme penanganan pengaduan. Jadi kalau ada APH masuk, APH sodorkan, maaf Pak APH, kami menangani pengaduan dengan ini keputusan Pak Inspektur ini. Maka kita akan telaah dulu ya Pak Suteng ini. Nah, baru telaah. Begitu telaah, maaf Pak, supaya kita telaah dengan ini, maka Bapak harus ke kami dulu, baru kami akan melakukan ini ke Bapak. Kalau nggak bisa, nah melanggar. Nah itu. Tapi kalau kita nggak punya pedoman telaah pengaduan atau mekanisme telaah pengaduan yang formal, kita menolak APH itu ya untung-untungan Pak. Untung-untungan misalnya APH-nya mau ngikutin ya akhirnya dia ikut cara kita. Kalau APH-nya kekeh ya dia akan memaksa kita gitu. Itu ya. Jadi terkait dengan APH pengaduan seperti itu. Nah, terkait dengan bemper, kata kuncinya adalah di setiap penugasan harus diperkuat batasan tanggung jawab, terutama di ruang lingkup penugasan. Nah, itu harus di-state dengan jelas tuh. Bahkan di entry meeting ya, di entry meeting dan di exit meeting harus disampaikan kepada manajemen auditi. Ruang lingkup kita itu ada di mana? Yaitu batasan kita mengasuran. Nah, begitu nanti ada pengaduan terkait dengan hal itu, ya kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam konteks hasil penilaian kita. Bukan dalam konteks mempertanggungjawabkan praktek manajemennya. Misalnya ya, praktek manajemen itu membeli APD ada 10, tapi nyatanya yang dibeli hanya 8. Yang dibeli 10, yang nyampe hanya 8 gitu ya. Saat APD masuk, APD itu masuknya saat APD diterima. Waktu diterima, dihitung, ada itu ternyata 10 itu. 10 itu ada. Loh, tadi 2 kok dianggap fiktif dari mana? Ternyata 2 itu yang ada itu adalah stok yang lama. Nah, APD waktu minta data ke manajemen diberikan bahwa itu bukan stok lama, ini adalah dari penyedia, semua datanya ngomongnya penyedia gitu. Jadi di sini ada misalnya mohon maaf manipulasi dari pelaku. Nah, kalau itu terjadi, apa bisa tidak kena masalah karena ini manajemen menyampaikannya seperti itu ya. Kita evaluasi juga iya seperti itu. Nah, ya berarti manajemennya memanipulasi data, nah itu berarti tanggung jawab manajemen. Itu. Mungkin itu Pak Ade. Jadi kuncinya kalau dengan APH SOP atau mekanisme formal penanganan permintaan pengaduan harus jelas, harus ada. Yang kedua, batasan ruang lingkup di penugasan harus clear, jelas, tanggung jawab APIP sampai di mana.